Baik dulur Al-Victor, alhamdulillah Profesor Ali sudah hadir. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjadi hidup mulia dan sejahtera. Cara untuk hidup mulia dan bahagia. Ya, cara untuk hidup mulia, tidak hanya mulia tapi sejahtera, gitu ya. Acara ini khusus kita persembahkan untuk Mas Hilmi Ansori ya. Ini saya sebut anak ya bisa ya, karena dulu pernah saya sebagai gurunya dulu ya. Walaupun sekarang di dalam perjalanannya saya kira dia memiliki prestasi yang luar biasa, mungkin bisa dalam beberapa hal melebihi saya. Saya persembahkan untuk, saya sebut adik ya bisa, karena kami ini seperti saudara. Almarhum ini luar biasa ya, dekatnya dengan saya itu luar biasa. Saya sebut partner ya bisa ya, karena sekian tahun bersama saya untuk acara ini. Saya cerdas ya, ada ilmu-ilmu baru dari beliau ya, termasuk dengan dari Mbak Nikma. Jadi tidak terasa jenis-jenis pertanyaan beliau itu menginspirasi saya. Saya lama dengan Mbak Nikma almarhumah, lama dengan Mas Hilmi ya, itu lama sekali. Jadi ya saya sebut partner ya bisa, saya sebut anak ya bisa, saya sebut adik ya bisa, saya sebut dalam hal beberapa tertentu guru ya bisa ya. Guru ya bisa. Ya, inilah yang nanti siaran ini akan kami persembahkan untuk almarhum Mas Hilmi, sekaligus juga almarhumah Mbak Nikma, yang Mas Hilmi ini waktu meninggal saya sudah persiapan ke Banjarmasin untuk musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah tilawatil Quran saya belum bisa takziah ke sana, tapi saya berencana untuk 40 harinya nanti saya akan hadir untuk ya menghibur keluarganya. Dia juga memberi doa bersama-sama untuk almarhum. Baik, jadi tema hari ini adalah bagaimana menjadi orang yang hidupnya ini mulia, Masya Allah, mulia dan sejahtera. Mulia tapi tidak sejahtera ya ada ya. Sejahtera tapi tidak mulia ya banyak ya. Dua hal yang berbeda ya, Prof. Ya. Baik, kajian ini saya ambil dari buku Terapi Salat Bahagia halaman 110 sampai 110 sampai ini ya, bab istighfar lah ya, halaman 110 ya, yaitu. Silahkan untuk dulur Al-Victor yang sudah memiliki buku 60 menit terapi sholat bahagia ya, membuka halaman 110 sampai 111 lah, 112. Yang belum punya bukunya dulur Al-Victor bisa menghubungi Mbak Sahro ya, Bro. Iya, 081231304333. Ya. Bismillah, monggo ya. Kita mulai. Jadi begini ya, bagaimana supaya kita ini menjadi mulia. Satu, jadilah orang yang setiap hari itu introspeksi dan istighfar. Itu.
Introspeksi dan istighfar. istighfar. Ini nomor satu. Jadi akhirnya tiap hari itu tahu tentang kekurangannya, ya tuh Mbak ya. Kekurangan, kesalahan. Ya, sebagai istri tahu kekurangan saya itu apa. Sebagai suami tahu kekurangan saya itu apa. Itu introspeksi setiap hari. Sebagai ayah, ibu itu tahu kekurangannya. Ya, tahu kekurangannya. Sebagai anak ya tahu kekurangan saya apa terhadap ayah ibu itu. Sebagai tetangga apa itu introspeksi terus. Jadi tidak sampai berlarut. Akhirnya tidak merasa bahwa dia ini orang yang terbaik, itu Mbak ya. Introspeksi. Setelah itu kemudian istighfar. Jadi introspeksi dan istighfar ya. Orang kalau tidak tahu kekurangan dirinya, apa mungkin Mbak bisa istighfar? Ya. Karena merasa benar. Iya. Gitu. Dan dulu Victor, kajian kita ini berpijak pada surah Al-Hasyr ayat 10. Surah Al-Hasyr ayat 10. Silakan dicari surah Al-Hasyr ayat 10. Surah Al-Hasyr ayat 10. Ya. Sudah Mbak ketemu ya Mbak ya. Surah Al-Hasyr ayat 10. Ini Mbak. Di situ tuh disebutkan walladzina yaquluna Rabbana ighfir lana yaquluna Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang baik itu yaquluna Rabbana ighfir lana, mengucapkan wahai Tuhan kami ampunilah kami. Iya toh Mbak? Ampunilah kami. Nah ini yang saya sebut kalau ingin mulia ya, itu ya introspeksi terus. Introspeksi tentang Masya Allah mata saya ini kok sering sih melihat sesuatu yang tidak baik gitu ya. Tuh, mulut saya ini kok sering sih mengucapkan sesuatu yang tidak berguna. Bahkan ya nyerempet-nyerempet dosa lah gitu ya. Kenapa begitu? Kenapa sih mulut saya ini kok membicarakan aib orang itu kok terasa nyaman gitu. Kalau ada orang membicarakan aib orang kok terasa nikmat gitu. Iya toh Mbak Elvina ya. Itu introspeksi dulur yang sangat saya cintai ya. Setiap hari itu khususnya jadi menjelang tidur itu istighfar. Jadi setelah sholat pun tuh astagfirullahaladzim itu sambil mengingat diri sendiri. Introspeksi, gitu. Istighfar. Iya, introspeksi. Introspeksi itu artinya ya melihat kekurangan diri sendiri. Mengevaluasi Pak. Iya Mbak itu. Lalu istighfar. Nah istighfar kita ini tidak cukup Mbak Elvina ya, kalau hanya sekali itu tidak cukup ya. Karena Nabi itu bersumpah Mbak. Nabi itu bersumpah wallahi gitu. Wallahi demi Allah. Saya ini setiap hari itu istighfar 100 kali. Setiap hari 100 setiap hari, kali. 100 kali. Ya Allah. Tuh. Ini kita tidak cukup, hanya istighfar 3 kali tidak cukup. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan Nabi yang tidak punya dosa toh Mbak ya. Yaitu istighfarnya 100 ya. Istighfarnya 100. Nah kita kalau ingin meniru Nabi barangkali ini kita mulai hari ini. Jangan ada hari lewat tanpa 100 istighfar. Jadi kalau Nabi itu istighfarnya 100, kira-kira Mbak ya, kira-kira kita ini pantasnya berapa Mbak? Harusnya lebih Prof. Iyalah, ya minimal sama.
Sebab apa, Mbak? Kita banyak dosa, Prof. Nah iya, Masya Allah. itu kita banyak dosa. Itu jadi kalau ingin mulia satu itu tiap hari introspeksi. Introspeksi kemudian istighfar, ya. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau saya ini seringnya kalau ingat ya istighfar, kalau enggak Nah ya itu lupa ya Allah. sebenarnya itu. Kan memang harus diingat ya Prof ya. Ya makanya Mbak Elvina ditakdirkan Allah pagi ini ke sini. Allahu Akbar, alhamdulillah. Ya, ditakdirkan Allah bisa siaran bersama saya ini, sehingga saya memperoleh ilmu dari Mbak, kemudian Mbak bisa memperoleh dari saya yang kaitannya dengan istighfar. Jadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan mengejar target, Mbak, ya. Jangan astagfirullahaladzim, 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 jangan gitu. Tapi lembut, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dihayati ya Prof, nggak cuma asal saja. Iya gitu. Nah inilah salah satu cara bagaimana hidup kita mulia, ya, Amin. Mbak ya. Pijakan kita kajian pagi ini adalah surah Al-Hasyr ayat 10. Kita lanjutkan, Mbak ya. Jadi untuk hidup mulia tadi apa, Mbak? Satu, introspeksi dan juga istighfar. Ya, jadi introspeksi yang dilanjutkan dengan istighfar. Berapa kali, Mbak, idealnya? 100 kali. Kenapa 100 kali? Karena Nabi bersumpah. Wallahi. Iya, bersumpah. Wallahi, saya demi Allah, saya itu tidak pernah sehari tidak istighfar 100 kali itu. Nah, kita berarti lebih, ya. Baik, yang kedua adalah ini, Mbak. Tadi surat apa, Mbak? Surat Al-Hasyr ya. Surah Al-Hasyr ayat 10. Ya, Al-Hasyr itu surat nomor 59. Rabbana ighfir lana, yaquluna Rabbana ighfir lana. Mereka berkata, Masya Allah, ampunilah kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunilah semua saudara-saudara kami seiman yang telah wafat mendahului kami. Itu, Mbak ya. Jadi istighfar untuk siapa ya? Untuk siapapun. Sabaquna bil iman, para sahabat-sahabat Nabi. Ampunilah Umar bin Khattab, ampunilah Abu Bakar, begitu, Mbak, memang. Itu level yang jauh ya, Mbak ya. Tapi level yang terdekat ya kalau orang tua udah pasti toh. Ya orang tua, bapak ibu, guru. Lalu saudara-saudara, guru-guru, itu tandanya orang mulia. Mungkin, mohon maaf saja, mungkin kelihatannya orang itu biasa-biasa saja, pakaiannya biasa, tidak pernah ngomong-ngomongnya, tapi dia setiap sholat itu mesti, ya Allah, ampunilah guru-guru saya. Masya Allah. Yaitu A, B, C, D, guru saya di TK, gitu. Guru saya di SD dulu, guru saya di SMP, gitu. Masya Allah, orang yang didoakan tidak tahu. Itu orang mulia, Mbak, orang mulia. Senang mendoakan ya. Iya toh. Istighfar untuk diri sendiri. Tadi istighfar untuk diri sendiri. Nah sekarang ini banyak istighfar untuk orang lain. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mendirikan masjid ini. Ampunilah orang-orang yang merintis masjid ini. Ampunilah mahasiswa-mahasiswa kami semuanya. Loh gitu, Mbak. Masa kalian masa banyak ya, dari ribuan ya. Ya didoakan. Ampunilah mereka ya Allah. Jangan hukum mereka karena kesalahan mereka ya Allah. Itu. Ya mereka itu seperti saya, juga banyak kesalahan. Ya ampunilah, jangan dihukum ya Allah. Jangan dihukum hidupnya, jangan dihukum di dunia akhirat. Mulia itu, Mbak. Maka orang-orang yang seperti itu seperti biasa, tapi menurut Allah ini orang mulia. Kenapa? Karena dia istighfar untuk diri sendiri dan juga istighfar untuk orang lain. Dan perlu diketahui, tolong dicatat semuanya. Ya, Prof. Salah satu tugas Nabi itu adalah memintakan ampun untuk umatnya. Salah satu tugas Nabi memintakan ampunan untuk umatnya.
Itu tugas Nabi. Ya Allah. Nah, kemarin saya catat ini di Padang, saya catat di Banjarmasin, saya catat ayatnya ini. Loh inilah surat Muhammad ayat 19, enggak usah dilihat. Surat Muhammad ayat 19 itu Nabi diperintahkan wastaghfir ya lidzambika ya walil mukminin. Jadi mintakan ampun untuk dosamu sendiri dan orang. Enggak, kita sebagai guru berarti niru Nabi toh. Ya, memintakan ampun untuk muridnya. Sebagai pimpinan memintakan ampun untuk anak buahnya. Sebagai profesor memintakan ampun untuk mahasiswa yang sedang menulis disertasi. Ya, Masya Allah. Itu tandanya orang mulia. Mendoakan orang lain itu sedekah yang ringan tapi penuh makna ya. Masya Allah, itu tandanya orang mulia. Jadi minta ampun untuk diri sendiri yang banyak lah. Berarti kalau gitu 100 akhirnya kurang ya Mbak ya. Katakan 100 itu untuk diri sendiri. Gitu? Nah 100 sisanya itu adalah untuk orang-orang lain. Masya Allah. Subhanallah. Itu kehidupan orang-orang yang dicintai Nabi itu begitu. Ya, di sini disebut ya Allah, orang-orang yang sesudah mereka itu, sesudah Muhajirin dan Ansar itu berdoa seperti itu. Ya. Nah, itu jadi mendoakan untuk orang-orang lain. Terserahlah yang berbanyak. Bisa juga, ya Allah, saya dulu itu enggak ngerti apa-apa loh. Saya itu diajari, ya, mamanya Mbak Elvina kan dulu dia pernah diajari Mas Hilmi toh di sini. Banyak sekali ditunjukkan, Mbak ini jangan yang ini, Mbak inilah, itu berarti guru. Nah, tugasnya adalah ya Allah ampunilah Mas Hilmi. Dulu diajari siapa itu diajari di siapa itu. Ya. Jadi pokoknya pekerjaannya itu mendoakan. Orang bahasa Jawa itu jangan sampai melupakan jasa orang lain loh, sebetulnya gitu loh Mbak. Jangan pernah melupakan jasa orang lain. Iya. Sekecil apapun ya. Sekecil apapun. Anda jadi ketua takmir sekarang, jangan sok apa itu melupakan jasanya takmir sebelumnya. Jangan sok hebat, sok suci, sok ya apa. Sebutlah terus mereka itu, sebut. Saya hanya melanjutkan apa yang dirintis oleh pendahulu saya yang luar biasa loh. Indah sekali tuh. Tapi kalau ngomongnya ini kita harus merombak secara total loh, bahasanya itu beda ya. Kita harus melakukan perombakan. Tidak begitu orang mukmin yang mulia itu, tidak begitu. Orang mukmin yang mulia itu adalah orang yang mengingat jasa orang lain. Dalilnya mana? Al-Hasyr ayat 10. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yaitu orang-orang yang ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dengan bawa keimanan. Nah, yang terakhir, nih. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Nah, dia berjuang, yang ketiga itu dia berjuang bagaimana tidak ada rasa jengkel, kecewa, marah, sedih, pokoknya gitu-gitulah. Itu ya. Kepada seseorang yang sudah bersyahadat. Berarti sesama muslim, Prof. Betul. Tidak boleh ada perasaan jengkel, kecewa meskipun dia sangat menjengkelkan untuk kita. Nah, kalau Anda dijengkelkan dan Anda jengkel kan lumrah toh, Mbak. Iya toh? Lumrah. Tapi orang Islam tuh di luar kelumrahan itu. Oh, Masya Allah. Di luar itu yang memang ya spesial, Mbak. Orang mukmin itu spesial. Coba ya. Nah, ini sejahtera, Mbak. Paham toh, Mbak? Yeah. Sejahtera.
Karena hidup sejahtera itu antara lain diukur sejauh mana keriangan hidupnya. Kebahagiaan hidupnya ya Prof. Keriangan Semakin hidupnya. hatinya bahagia, sejahtera ya Prof. Iya, ya. Lah, orang tidak sejahtera itu Mbak ya, orang yang punya rasa sedih, marah itu mudah kena flu antara lain. Salah satunya saya Prof. Ya mungkin ya seperti saya juga. Ya Allah. Karena ada percobaan Mbak ya. Tadi saya baca buku sebelum berangkat itu baca buku. Iya Prof. Tulisannya ahli psikologi komunikasi Profesor Jalaluddin Rahmat, sudah meninggal orangnya. Itu ada 2 orang yang sama-sama sehat Mbak ya. 2 orang sehat. Sehat, badannya sehat sama-sama. Nah, tapi yang satu ini sedih. Jengkel gitu kelihatan, jengkel. Pokoknya ada ghil itu rasa ndak enak. Gelisah ya Prof ya. Gelisah ya, marah ya itu. Dua orang itu dimasukkan ke satu ruangan yang di situ banyak virus. Ya, banyak virus. Ternyata yang cepat kena flu itu yang sedih. Astagfirullah. Imunnya rendah ya berarti ya Prof. Betul. Orang yang gelisah, marah, kecewa. Kan berarti gak sejahtera. Masya Allah. Mbak Elvina kalau lagi marah sama istri kan sama suami Prof. sama suami tuh. Itu kan wajahnya ya apa gitu Mbak. Iya, Prof. Sampai ngocok dewe. Mengerikan. Walaupun ayu ini kayak ya apa. Ya Mbak ya. Oh berarti gak sejahtera. Karena dia mendam itu kemudian dia mudah sakit. Itu nanti kalau lama-lama itu sampai ke dendam. Kalau dendam nanti biayanya hidup nambah lagi, mencari pembunuh bayaran. Ya toh, bayaran. Nah ini memang betul ini ya, Masya Allah. Saya renungi ayat ini ya, Al-Hasyr itu orang mulia itu bisa. Ya ada orang meludahi ya, dia berpikir ya sudah itu takdirnya Allah. Mungkin orang itu dikirim Allah untuk menguji saya. Jangan-jangan orang itu hanya hebat di dalam waktu ceramah, gitu Mbak. Nah, iya Prof. Dia hebat waktu di mimbar. Hebat dalam ucapan, dalam kata-kata. Siapa Elvina? Empuk waktu di radio. Tapi kalau di luar radio nah ini ada orang Mbak ya. Ada orang dia ini ketipu Mbak, ditipu, bisnisnya ini ketipu. Lah dia ini jengkelnya amit-amit kepada yang nipu ini, paham tuh Mbak ya? Nah, sakit akhirnya Mbak, sakit ini menurut dokter ini ada tumor, ada kanker gitu, nggak ngerti saya Mbak ya. Tapi perkembangannya begitu cepat mematikan, hanya dalam beberapa minggu meninggal. Oleh dokter dikatakan ini kemungkinan orang ini memendam sesuatu gitu. Rasa jengkel. Sehingga perkembangan apanya ini? Perkembangan kankernya nggak bisa di stop. Itu. Nah, coba kembali lagi ke sini. Al-Hasyr ayat 10. Ya Allah. Ya. Al-Hasyr ayat 10. Ya toh? Itu. Quran itu benar. Quran itu benar. Jadilah orang yang meminta ampun untuk dirinya. Jadikan orang memintakan ampun. Loh, memintakan ampun untuk orang lain kan berarti orang baik, Pak. Seneng toh. Yang ketiga itu usahakan jangan ada rasa jengkel. Ya, itu. Terus Allah mengatakan kamu ndak bisa menghilangkan itu, ndak bisa. Kecuali kalau kamu minta tolong kepada saya. Paham Mbak? Makanya di sini, wahai Allah, jangan suburkan ada perasaan bibit-bibit kedengkian dan kejengkelan itu. Paham Mbak? Orang sekelas dengan Mbak, sama-sama kerja di suatu tempat. Yang satu dipromosikan menjadi orang hebat, yang Mbak justru diturunkan. Ya. Ada rasa sedih ya Prof. Yang situ gajinya bisa 20 kali lipat dari gajinya Mbak. Terus sering tampil,
difasilitasi Mbak ndak? Ayo, perasaan Mbak gimana? Ada rasa sedih, pasti iri. Nah, kalau mau mulia, Nggih. mau sejahtera, Nggih. apa yang harus Anda lakukan? Memohon kepada Allah untuk Untuk menghilangkan rasa menghilangkan ini. itu. Nggih. Sebab kalau mau menghilangkan dirinya sendiri, gak bisa. Oh, nggih. Ya toh? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Masya Allah, terima kasih Prof atas ilmu dan doanya di pagi hari ini. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Telur Al-Fiktar, usai sudah kebersamaan kita di Fajar Syiar kali ini. Saya Alvin Najim mohon undur diri. Terima kasih. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.